Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, bersama saya. Kenalan dulu. Nama saya adalah Syarif Abdullah. Saya dari Prodi Teknik Mesin UTETA di Fakultas Teknik. Di sini saya akan coba untuk mengupload tentang apa yang telah saya pelajari hari ini, yaitu tentang penyusunan bahan ajar dan penilaian. Di sini saya telah melakukan atau sedang melaksanakan workshop PKRT 2021, mana hari ini saya telah diberikan materi oleh Dr. Syafuddin Said, MSI, gitu ya. Kemudian materi yang diangkat pada hari ini yaitu tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Saya akan coba share apa yang telah saya saya telah inform. Ini dan saya akan coba share. Oke. Oke. Di sini judulnya adalah penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian, di mana ini sangat penting ya bagi kita, khususnya dosen ataupun pendidik ataupun guru. Ini saya akan coba share screen. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tujuan-tujuan dari bahan ajar sendiri. Tujuan dari video ini salah satunya yaitu di mana peserta ini dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar, kemudian peserta khususnya saya yaitu peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan penilaian. Kemudian pokok bahasan yang dibahas pada materi kali ini yaitu tentang teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian lembar evaluasi bahan ajar, dan rubrik atau kriteria penilaian. Nah, di sini kita bahas tentang bahan ajar. Kita harus tahu juga pengertian dari bahan ajar itu sendiri. Jadi bahan ajar itu adalah suatu materi atau pembelajaran pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar. Ini ada kata kunci sistematis ya, sistematis dan sebagai sumber belajar. Dia urut dari step-stepnya itu harus jelas, kemudian dan juga harus sebagai sumber belajar nanti siswa atau mahasiswa kita, dan harus mencapai dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi jangan sampai melenceng, sumber-sumber belajar yang kita berikan itu melenceng dari tujuan pembelajaran. Kemudian di sini menurut National Center of Competency Based Training adalah suatu bahan yang digunakan untuk membantu. Jadi ini adalah suatu alat bantu ya, bantu pendidik, khususnya dosen ataupun guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian jenis bahan ajar itu banyak sekali ya, ada cetak, kemudian audio, visual, kemudian multimedia, dan sebagainya. Nah, tapi di sini bahan ajar yang paling relatif mudah untuk dibuat atau diberikan atau disampaikan itu adalah bahan ajar cetak. Kemudian fungsi bahan ajar kalau menurut suatu bahan lestari itu terdiri dari 3, yaitu fungsi bahan ajar itu dalam pembelajaran klasikal, individual, dan kelompok. Jadi dia dibedakan menjadi 3. Karena kalau misalkan dalam pembelajaran klasikal yaitu sebagai satu-satunya, jadi klasik ya, satu-satunya sumber belajar. Kemudian sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan juga. Jadi di sini masih bersifat klasik. Kemudian individual sebagai media utama dalam proses pembelajaran, kemudian sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi.
Kemudian kalau kelompok yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, tetap menunjukkan proses pembelajaran kelompok itu sendiri. Kemudian kalau menurut karakteristik dari bahan ajar itu sendiri itu terdiri dari 5 kalau menurut Widodo dan Jasmani, yaitu self instructional, yaitu bahan ajar itu dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian bahan ajar ini juga harus membuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik. Kemudian tujuan akhirnya itu pun tidak boleh melenceng juga. Kemudian bahan ajarnya itu memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dan memberikan materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Kemudian ada yang kedua yaitu self content, yaitu bahan ajar haruslah memuat semua bagian-bagian dalam satu buku secara utuh, sehingga nantinya itu untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Kalau standalone artinya berdiri sendiri ya, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Kemudian adaptif artinya adalah bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan. Yang kelima, sebagai user maksudnya ini adalah user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Kemudian kalau dilihat dari jenis bahan ajar itu sendiri, bahan ajar itu kalau dilihat dari ada berbagai macam nanti itu. Jadi ada kalau dilihat dari cara kerjanya, bahan ajar itu dibagi menjadi 5 ya, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, kemudian bahan ajar yang diproyeksikan, kemudian bahan ajar audio, bahan ajar video, kemudian bahan ajar media komputer. Jadi bahan ajar itu yang diproyeksikan itu yang tidak diproyeksikan itu misalkan seperti foto, kemudian diagram, display atau model, patung dan sebagainya. Kemudian ada yang diproyeksikan, misalkan slide, kemudian LCD proyektor misalkan ya. Kemudian kalau audio berarti kita mendengarkan kaset atau komputer display disket gitu ya. Kemudian kalau video nanti ya ada videonya. Kalau misalkan percampuran ada lagi yaitu audio sama audio. Jadi audio sama video itu bisa berpisah, bisa juga jadi satu. Kemudian ada yang bantuan dengan media komputer ya. Kemudian misalkan komputer multimedia atau multimedia. Sedangkan kalau dilihat dari bentuknya, ya, bentuknya bahan ajar itu ada cetak dan tingkatnya. Itu seperti apa ya? Seperti handout gitu, kemudian LKS, kemudian bahan ajar mandiri, ataupun bahan ajar untuk kelompok gitu ya. Kemudian yang itu yang kedua. Kemudian kalau bahan ajar display seperti yang tadi, ada yang tidak diproyeksikan, ada yang diproyeksikan, kemudian bahan ajar diam yang diproyeksikan seperti kalau yang tidak diproyeksikan itu seperti poster atau model atau foto seperti tadi. Kemudian yang diam itu misalkan slide gitu ya, slide yang tadi itu film script. Kemudian bahan ajar audio seperti tadi tape, radio ataupun siaran radio itu bisa termasuk ke audio. Kemudian bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan
visual diam. Oke, misalnya itu slide suara, kemudian film film strip bersuara, atau model, kemudian tape realita, kemudian ada lagi bahan ajar yang video seperti tadi contohnya, kemudian ada yang komputer. Kemudian kalau dilihat dari sifatnya, bahan ajar itu bisa berbasis cetak atau berbasis teknologi. Kalau cetak ya misalkan buku, kemudian gitu ya. Kemudian cat, foto, koran dan sebagainya. Ini kalau menurut Rontri gitu. Kemudian ada yang berbasis teknologi ataupun yang klasik gitu ya. Kemudian bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau project gitu. Misalkan seperti kit science atau lembar observasi, lembar wawancara gitu. Kemudian bahan ajar yang dibutuhkan untuk memperluas interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalkan telepon atau apa yang namanya video conference, bisa menggunakan kayak Zoom seperti ini. Kemudian kalau dari beberapa ahli tersebut itu bisa dibedakan jenis bahan ajar itu ada mencetak sama mencetak. Kalau cetak itu berarti buku, modul, handout, dan lembar kerja. Kalau non cetak berarti ya misalkan video, audio seperti itu. Jadi ada dua kalau menurut beberapa ahli. Sekarang kita akan masuk ke bagian bahan ajar. Nah, bahan ajar ini ada macam-macam. Dan di sini akan kita bahas bahan ajar yang cetak dulu. Untuk yang lainnya mungkin di video yang lain ya. Yang pertama ada buku, kemudian handout, kemudian modul, lembar kerja, peserta didik atau LKS ya. Kalau buku sebagai bahan ajar ini merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Jadi buku itu kan macam-macam, ada yang buku novel dan lain sebagainya gitu, ada yang sifatnya apa ini namanya itu dalam pembelajaran ataukah untuk santai-santai saja. Dan di sini kalau misalkan merupakan bahan ajar, novel pun bisa menjadi bahan ajar juga sebenarnya. Cuman di sini kalau misalkan ditugaskan oleh si instrukturnya. Nah di sini kalau buku itu sendiri pun sebenarnya dibagi menjadi beberapa jenis ya. Kalau buku itu ada yang buku itu bisa dianggap sebagai sumber, kemudian bisa dianggap sebagai bacaan, kemudian buku itu bisa dianggap sebagai pegangan atau buku ajar, atau yang satu lagi itu sebagai buku ajar itu sendiri atau buku teks. Kalau sebagai sumber ya biasanya itu sebagai rujukan gitu ya, rujukan atau referensi. Kemudian kalau bacaan itu ya seperti tadi novel, tapi sebenarnya novel pun bisa menjadi buku ajar juga kalau dalam proses pembelajaran seperti itu. Ada juga yang sebagai pegangan seperti yang saya kemukakan. Oke. Kemudian kalau sebelum itu kalau Hangout misalkan, Hangout itu adalah bahan tertulis ya yang biasa disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Kemudian kalau modul itu sendiri itu bahan yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri atau dengan bimbingan guru atau dosen. Kalau LKS adalah materi yang sudah dikemas ya sedemikian rupa sehingga terstruktur dan terarah, di mana dia itu memiliki materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian selanjutnya teknik penyusunan bahan ajar cetak. Nah, di sini bahan ajar cetak ini harus minimal ya, harus memuat tentang judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar, harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta. Kemudian menyusun bahan ajar cetak itu setidaknya memiliki 6 unsur yang harus dipahami, yang harus dipenuhi, yaitu susunannya itu susunan tampilan bahan ajar
yang digunakan yaitu jelas dan juga menarik. Bahasanya itu mudah untuk disampaikan. Setelahnya ada step-stepnya, itu dia harus berurutan, ada sistematisnya, kemudian mampu juga untuk menguji pemahaman buku tersebut, kemudian adanya simultan. Jadi ada yang simultan seperti menarik untuk dilihat gitu ya, sehingga mendorong pembaca itu untuk berpikir dan menguji stimulan dari peserta didik tersebut. Kemudian nyaman untuk dibaca dan disajikan secara terstruktur. Kemudian material instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Pengembangan bahan ajar itu sendiri perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik profesional harusnya memahami tentang karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan, sehingga di sini agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu kan banyak. Ada, kalau diturunkan lagi ada beberapa model-model yang harus diterapkan juga. Nah, di sini peserta didik yang profesional harus memahami tentang karakteristik dari pembelajaran tersebut. Kemudian selain itu juga harus ada interaksi. Jadi interaksi itu harus ada dua arah, antara si instruktur sama si peserta didiknya. Kemudian instruktur tersebut juga harus dapat pengelolaan kelas ya. Maksudnya pengelolaan kelas itu bisa disebut juga dengan pengendalian kelas gitu, sehingga ketika dikasihkan bahan ajar tersebut itu peserta itu masih tetap fokus, tidak keluar dari jalur. Kemudian pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan, sehingga di sini harus juga diperhatikan jangan sampai alat yang digunakan itu tidak efektif dan tidak efisien gitu ya. Tujuan pengembangan bahan ajar itu sendiri yaitu salah satunya menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi harus sesuai dengan kurikulum, nanti akan diturunkan menjadi silabus, kemudian dari RPB, kemudian nanti RPS kalau di perkuliahan gitu, kemudian turun lagi di SAP-nya. Kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, jadi kebutuhannya apa, diberikan apa, jadi bahan ajar itu juga harus sesuai. Kemudian selanjutnya membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Nah, karena kadang-kala buku teks itu sulit untuk didapatkan, mungkin juga terlalu mahal. Hingga di sini ada beberapa alternatif untuk pengembangan bahan ajar ketika si peserta didik pun ada yang mampu ataupun ada yang tidak mampu. Kalau mampu maka kita bisa berikan buku teks, entah itu yang mahal ataupun yang murah ataupun tingkatannya lebih tinggi, gitu juga harus mengkondisikan melihat dari si peserta didik tersebut. Nah, otomatis di sini juga harus memudahkan, jangan sampai dikasih bahan ajar yang kita berikan malah semakin kesulitan si peserta didiknya. Dan juga di sini sebaiknya bahan ajar yang didesain secara lengkap, kemudian memuat isi juga, kemudian ilustrasi-ilustrasi yang menarik, bisa berupa gambar, kemudian bisa berupa grafik yang menarik, yang tidak monoton gitu ya. Dan juga untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila pembelajaran didesain secara lengkap. Bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Materi pembelajaran yang di sini bahan ajar dilengkapi itu beberapa kelengkapan yang semestinya harus termuat dalam bahan ajar tersebut. Tujuan pembelajarannya oke,
materi pembelajaran yang dapat, ilustrasi medianya menarik, prosedur pembelajarannya berjalan, kemudian latihan-latihannya pun bisa diambil dari bahan ajar tersebut. Kemudian tes formatifnya itu ada, dan juga ada kunci jawabannya, kemudian ada umpan balik, ada diskusi ya, ada bisa bisa terjadi diskusi juga di pengajar tersebut. Kemudian dia memiliki daftar pustaka. Kemudian selanjutnya ada beberapa prinsip ya, prinsip pengembangan dari bahan ajar. Dia harus relevan. Relevan artinya adalah sesuai. Jadi bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan capaian CP-nya, capaian pembelajarannya. Kemudian harus mempunyai konsistensi ya. Artinya kajian dari bahan ajar dengan CP harus dikuasai mahasiswa. Misalnya CP harus dikuasai mahasiswa itu ada 4 macam, maka bahan ajarnya yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam tersebut. Kalau ada 6 ya 6. Seperti itu. Kemudian adekuasi mencakup kecukupan. Jadi cukup untuk dalam materi tersebut, cukup memadai dalam membantu mahasiswa, kemudian dan juga artinya cukup ini juga tidak terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak gitu ya, terlalu berlebihan gitu. Jadi cukup. Kemudian bagaimana secara memilihnya? Ada beberapa cara untuk memilih, yaitu yang pertama mengidentifikasi dari capaian pembelajaran itu sendiri. Capaian pembelajaran kan ada mata kuliah tersebut sendiri, ada capaian pembelajaran program studi gitu ya, universitas dan sebagainya. Jadi contoh atau rujukan pemberian bahan ajar, kemudian dapat mengidentifikasi langkah-langkahnya ini, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, kemudian memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah diidentifikasi dan memilih sumber belajar. Nah, di sini cakupan bahan ajar itu ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan itu sendiri dia harus memiliki fakta, konsep, kemudian prinsip, dan prosedur. Fakta itu seperti mudah dilihat, kemudian menyebutkan nama, kemudian jumlah, kemudian bagian-bagiannya itu ada semua di dalam isi bahan ajar tersebut. Kemudian konsep itu maksudnya dalam pengetahuan ada konsep. Jadi konsep itu maksudnya ada definisinya, ada identifikasinya, ada klasifikasinya, ada ciri-ciri khususnya. Sedangkan ada juga dalam pengetahuan itu ada prinsip. Prinsip itu ada penerapan adil, hukum, kemudian rumus-rumusnya itu ada semua di dalam sana. Prosedur otomatis juga ada di dalam pengetahuan, yaitu tentang langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara dan sistematis. Ada unsur keterampilan. Nah, keterampilan ini memuat tentang kemampuan untuk mengembangkan ide, ya, kemudian memilih dan menggunakan bahan, kemudian menggunakan peralatan dan teknik kerja. Kemudian ada juga nilai atau sikap ya, terdiri dari nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai tolong menolong, semangat kerja, ataupun menerima pendapat dari orang lain. Dalam mengajar memuat dua ruang lingkup secara general ya. Yang pertama itu tentang keluasan. Jadi dia harus menggambarkan berapa banyak materi isi yang dimasukkan dalam satu pelajaran, kemudian kedalaman. Jadi kedalaman seberapa jauh konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh si mahasiswa harus termuat dalam bahan ajar tersebut. Urutan dari bahan ajar ada pendekatan secara prosedural, kemudian pendekatan secara hierarkis. Artinya adalah kalau prosedural dia menggambarkan langkah-langkah secara runtut, sistematis.
ini step-stepnya atau alur-alurnya itu jelas sesuai dengan langkah-langkah laksanakan suatu tugas. Kemudian ada hierarki. Hierarki ini menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke kompleks. Jadi mulai dari perkenalan dulu, habis perkenalan, kemudian diberikan diberikan materi yang sesuai step-stepnya ya, sesuai step-stepnya sulit, kemudian rada sulit, kemudian sulit sekali, kemudian pengembangan dan selanjutnya. Kemudian teknik penyusunan bahan ajar atau daras gitu ya, itu buku ajar atau daras adalah suatu teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Buku ajar itu memiliki karakteristik yaitu sumber materi ajar, kemudian referensi buku yang pembelajaran tertentu disusun sistematis dan sederhana dan terdapat petunjuk pembelajaran. Kemudian ketika kita membuat buku ajar sebagai bahan ajar, yaitu dia harus memiliki keamanan nasional. Keamanan nasional artinya bukunya itu jangan sampai istilahnya itu membawa bentuk bagi dengan misi buku ajar itu sendiri dalam menyusun belajar sebaiknya sebenarnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai siswa. Kemudian sesuai dengan kurikulum yang baku, jadi kurikulumnya berkembang seperti apa dia harus lurus guys. Jadi buku ajar itu juga akan harus mengikuti kurikulum yang berlaku saat itu. Kemudian relevan dengan tujuan mata pelajaran tersebut sampai tidak, kemudian memiliki nilai kebenaran yang ditinjau dari struktur keilmuan. Kemudian sesuai dengan perkembangan teks, jadi teks itu kan selalu berkembang, sehingga buku ajar pun harus terus berkembang juga gitu sesuai dengan teks. Kemudian ada kedalaman dan keluasan isi buku. Jadi lebih dalam, lebih spesifik, kemudian lebih luas juga gitu. Kemudian cara penyajian itu urutan sequence-nya itu dia teratur. Kemudian penahapan penyajian sederhana, kompleks, mudah, saling memperkuat ada mata kuliah kalkulus itu ya, kalkulus 1 sama kalkulus 2 itu bertentangan dengan kalkulus 1 ya sampai jarak nantinya itu akan mendukung si kalkulus 2 seperti itu. Ada step-stepnya sehingga saling menguatkan. Kemudian nanti ketika misalkan kalkulus 1 sama kalkulus 2 nanti dia akan memperkuat lagi, misalkan di jenjang selanjutnya itu matematika teknik, misalkan di teknik ya, matematika teknik. Jadi kalkulus 1 sama kalkulus 2 masih digunakan di matematika teknik itu. Kemudian kan itu meningkatkan perhatian mahasiswa dan merangsang mahasiswa untuk mempelajari buku yang itu diperlukan organisasi dan sistem penulisan, memperhatikan aspek kemampuan mahasiswa atau peserta didik. Bahasa yang tadi ya, harus bahasanya itu yang bahasa Indonesia yang benar dan bahasa Inggris juga, tapi ya harus sesuai dengan Inggris juga seperti itu kalau membuat dari buku dari bahasa Inggris. Kemudian kalimatnya itu nyambung, kemudian istilah kosakatanya itu simbol-simbolnya itu kosakatanya oke, kemudian simbol-simbolnya pun selalu konsisten. Kalau dalam matematik itu konsisten. Kemudian menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Jadi misalkan ada suatu istilah kemudian sudah dibakukan, maka kita belum menggunakan istilah-istilah tersebut. Tapi harus konsisten juga. Ilustrasinya ya otomatis relevan dengan isi buku aja, tidak mengganggu juga, kemudian kesinambungan kalimat, paragraf juga harus nyambung. Kemudian merupakan bagian terpadu dari keseluruhan isi buku. Jelas, baik, dan esensial untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep tersebut. Jelas otomatis nanti tidak ngambang gitu.
Nanti juga kalau misalkan mereka kalau ada diskusi, oke, diskusi. Tapi juga ada unsur kebaikan dan esensial. Kemudian secara sistematis kerangka dan langkah menulis buku ajar, salah satunya itu kita harus menyusun RPS dulu, sesuai dengan RPS. Kemudian RPS ini itu sebagai acuan proses pembelajaran MK atau pembelajaran. Kemudian RPS sebagai materi atau substansi buku ajar, ya. Kemudian RPS dapat memuat CPMK atau sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Jadi pencapaian pembelajaran mata kuliah sama CPMK itu. Kemudian baru kita dapat mulai untuk menyusun outline. Nah, menyusun outline ini itu kalau menulis buku ajar yang bagus itu salah satunya memenuhi unsur-unsur seperti ini. Jadi ada pendahuluan, bagian isi, kemudian ada bagian akhir, kemudian pelengkap buku ajar. Kalau pendahuluan, jadi ada deskripsi mata kuliah. CPMK-nya dan sub CPMK-nya ada. Kemudian petunjuk penggunaan buku ajar biar mahasiswanya atau pengguna peserta didiknya itu tidak kebingungan ketika buku ajar itu diberikan. Kemudian ada kompetensi prasyarat, misalkan tadi kalkulus 2, maka syaratnya ada kalkulus 1, misalkan seperti itu. Ataupun matek, maka matek ini ada prasyaratnya yaitu si kalkulus 2, seperti itu. Kemudian di buku tersebut memiliki bagian isi, yaitu judul, kemudian uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, juga harus ada materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran, yang diikuti contoh. Nah, jadi ada contoh, ada kasus, ada grafik, ada gambar, gitu ya, ada ilustrasi-ilustrasi yang lain, foto ataupun yang sebagainya, sehingga nanti itu dapat mendukung si bagian isi dari si buku tersebut. Kemudian ada kesimpulan dari materi pembelajaran, kalau bisa itu di setiap sub-subnya itu ya, sub-materi itu ada beberapa kesimpulan. Ada juga tugas. Jadi di sini ada latihan soal gitu ya. Latihan soal itu misalkan ada 20, nah itu bisa dijadikan tugas. Tugasnya kalau bisa itu kalau membuat soal itu yang berjenjang juga. Ada yang pertama nomor 1, 2, 3 atau 5 itu yang mudah-mudah, kemudian nanti itu ada yang sifatnya lebih naik lagi. Nah, itu kan materi kan ada berjenjang juga kan. Berjenjang itu ada yang mudah dulu, kemudian sulit, kemudian begitu pula yang ini tugasnya itu nomor pertama itu dia pertama mudah, kemudian kesulit juga ada, kalau bisa ada aplikatif ya, ada penerapan atau soal cerita. Nah itu biar tidak monoton. Kalau misalkan biasanya monoton itu matematik ya, jadi di sini ada soal-soal cerita. Kemudian ada evaluasinya. Nah, di sini juga ada kunci jawaban. Jumlah bab sesuai dengan jumlah kegiatan. Kemudian pada bagian akhir ya, daftar pustakanya harus jelas, dapat dari mana, dosen dari mana, glosariumnya ada, indeksnya juga ada, lampiran ini bisa, misalkan kalau dalam statistik ada tabel appendix ya. Appendix itu kalau misalkan ada pembuktian, misalkan pembuktian buku matematik gitu ya, buku matematik itu ada apa ini namanya itu, ada penyelesaian formula pembuktian yang terlalu panjang. Nah itu bisa disampaikan di lampiran. Kemudian ada biografi penulis juga harus ada. Nah ini sebagai pelengkapnya itu buku ajar ini ada cover-covernya, ini kalau bisa yaitu judulnya besar gitu ya, bahannya itu juga ada, kemudian kata mengantar gitu atau sikap bersirinya juga ada, kemudian ada daftar isi seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rubrik penilaian. Nah, penilaian. Nah, penilaian itu sendiri ya, penilaian itu adalah penilaian adalah mengambil satu keputusan atas suatu dengan ukuran baik buruk, baik atau buruk. Jadi itu penilaian ada baik atau buruk. Penilaian bersifat kualitatif, artinya pernyataan naratif dalam bentuk kata-kata. Kemudian penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk berbagi kualitas bahan ajar tersebut.
bahan ajar yang berkualitas memiliki sumber belajar bekerja peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Di sini bahan ajar yang berkualitas ya. Jadi bahan ajar yang berkualitas itu dapat menjadi sumber belajar peserta didik sehingga peserta didik tersebut itu dapat menunjang keberhasilan belajarnya. Penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi penilaian itu harus ada dalam proses pembelajaran. Tidak hanya kita memberikan materi, kemudian kita pergi gitu ya, kita kasih buku, kita mereka suruh baca, kan gitu. Sedangkan buku tersebut tidak ada misalkan ada penugasan sehingga kita tidak bisa menilai. Nah, itu 3 penilaian harus ada dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian penilaian dalam proses pembelajaran itu sendiri ya ada siklusnya. Jadi di sini ada tahap perancangan, ada tahap pembelajaran, ada tahap pengeluarannya. Jadi di sini kurikulum sebagai suatu program ya, dimuat dari profil ini, profil lulusan, kemudian capaian pembelajaran lulusan, kemudian nanti ditentukan dengan mata kuliah, kemudian rangkaian mata kuliah kurikulum, kemudian dari sini kita rancang pembelajaran per semesternya, itu kita susun RPS-nya, kemudian kita susun SAP-nya, kemudian ini ada proses interaksi ya antara dosen, mahasiswa, kemudian sumber belajar yang kita gunakan, kemudian ada juga metode yang kita gunakan, ruang sarana dan prasarananya pun juga harus oke, mendukung gitu ya. Kemudian ada proses dan asesmen. Kemudian luaran memiliki kemampuan ya di sini luaran ya diharapkan penilaian ini itu memiliki lulusan memiliki kemampuan pemeriksaan dalam di situ. Nah, itu rencana tadi ada evaluasi pembelajaran, bisa evaluasi yang di sini, evaluasi ini ada evaluasi di sini. Penilaian terhadap belajar juga berbagai kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya. Jadi di sini ada tahap analisis, desain, kemudian development atau pengembangan, kemudian tahap implementasi, kemudian ada tahap evaluasi. Tahap analisis pun ada mengidentifikasi CPL, kemudian apa ini namanya itu dan menjabarkannya otomatis CPL kemudian dijabarkan, kemudian dianalisis kebutuhan dari mahasiswa tersebut, kemudian baru membuat analisis pembelajaran, kemudian habis itu merumuskan. Jadi di sini ada tahap desainnya, yaitu kita merumuskan kinerja belajar mahasiswa dan indikator kriteria, kemudian mengembangkan instrumen penilaian, kemudian pengembangannya itu ada tahap pengembangannya, melakukan perbaikan. Kalau misalkan ini yang keenam dulu pengembangan bentuk metode. Nah ini metodenya macam-macam. Metode. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan buku sebagai bahan ajar ya, di sini tidak. Kalau bisa buku ajar itu tidak hanya disajikan dengan metode konvensional. Jadi bisa dibuat dari buku ajar tersebut itu bisa diterapkan beberapa metode pembelajaran. Bisa kelompok, bisa project, bisa observasi dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan dan penyusunan materi pembelajaran, kemudian mengembangkan dan menyusun evaluasi materi pembelajaran. Nah itu kalau misalkan belum berhasil maka kita lakukan perbaikan. Nah, kemudian di sini tahap evaluasi ujungnya itu merancang dan menyusun evaluasi sumateri. Beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar yaitu ada materi atau isi penyajian materi, keterbacaan, teks wawancara, teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi dan kebahasaan. Materi itu sendiri yaitu pembelajaran yang disajikan dalam bentuk buku ajar dengan sub-aspeknya masing-masing, yaitu dia harus sesuai materi dengan silabus yang dikembangkan, kemudian seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajaran. Kemudian kalau misalkan dalam penyajian materi, ada aspek penyajian ini dapat dijabarkan menjadi sub-sub aspek, misalkan tujuan atau indikator penyajian pembelajaran yang dilakukan secara jelas, kemudian penyajian bahan ajar secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajar, gitu. Kemudian penyajian bahan ajar mendorong pembelajar secara aktif dan kreatif.
Kemudian kalau misalkan bagian keterbacaan itu, keterbacaan maksudnya di sini adalah tingkat kemudahan bahasa. Tingkat kemudahan bahasa ini ya kayak kosakata, kalimat, paragrafnya itu nyambung, kemudian apa yang namanya itu bahasa itu sendiri pun mudah untuk kelompok atau tingkat peserta didik secara individu. Jadi ada kata, kalimat, paragraf atau teks wacana itu harus mudah. Kemudian kalau teks wacana dan gambar ilustrasi, nah ini isi dari teks wacana itu tidak mengarah kepada agama atau keyakinan tertentu, jangan sampai menimbulkan sara. Kemudian tidak mengarah kepada latar belakang atau suku tertentu ya, dari sara, gender, nah jangan sampai seperti itu. Kemudian bahasa, kebahasaan ini itu maksudnya adalah sarana penyampaian dan penyajian bahan yang menjadi ukuran kualitas bahan ajar. Jadi teksnya itu menggunakan bahasa yang tepat, instruksinya jelas, kemudian menggunakan struktur yang tepat juga. Latihannya dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar secara tata bahasa. Terdapat beberapa teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Di sini kalau Diki dan Kestre, bahan ajar ya, pengembangan bahan ajar itu dinilai dalam memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan, kesesuaian materi yang diberikan, mengikuti suatu urutan yang benar, kemudian memiliki informasi yang dibutuhkan, kemudian adanya latihan praktek, dapat memberikan umpan balik. Nah, ini salah satu hal yang penting ya, dapat memberikan umpan balik antara si pendidik sama si peserta didiknya. Dalam hal ini sama siswa atau siswa. Kemudian tersedianya tes yang sesuai dengan materi yang diberikan, jangan sampai boleh pengembangan, boleh di luar dari buku teks tersebut, tetapi harus diantarkan. Jadi ada peran si dosen tersebut itu untuk apa ini namanya itu pengembangan dari buku teks tersebut, tapi ada stimulusnya biasanya seperti itu. Selanjutnya, menurut Bu Haryanto, dalam penilaian bahan ajar terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu ada konsep, ada prinsip gitu ya, ada fakta, ada proses, ada nilai, dan ada keterampilan. Maksudnya konsep tadi itu yaitu suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum. Itu konsep. Kalau prinsip berarti suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau menerapkan suatu petunjuk untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Kalau fakta artinya adalah sesuatu yang terjadi atau yang telah dikerjakan atau dialami, mungkin berupa hal atau objek atau keadaan, bukan sesuatu yang diinginkan atau pendapat atau teori. Kemudian proses, ya, serangkaian perubahan, gerakan-gerakan perkembangan, seperti itu. Kemudian kalau nilai, yaitu suatu pola, ukuran, atau merupakan suatu tipe atau model. Keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Bahan ajar itu butuh divalidasi. Nah, validasi kelayakan bahan ajar itu bahan ajar yang dikembangkan dia itu ada beberapa cara, yaitu untuk mengujinya. Salah satu uji coba keterbacaan, readability bahan ajar, kemudian penilaian bahan ajar secara keseluruhan, penggunaan sasaran, uji terhadap capaian skor hasil belajar. Kemudian proses evaluasi belajar. Proses evaluasi belajar ada beberapa komponen ya. Komponen kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, kemudian kegrafikan, kemudian variabel dan evaluasi. Kalau komponen kelayakan isi itu bisa mencakup kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai, kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kemudian kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk menambahkan wawasan, kemudian kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Kalau komponen kebahasaan
itu biasanya mencakup tentang keterbacaan, kejelasan informasi, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Kalau komponen penyajian itu mencakup tentang kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai, kemudian urutan sajiannya itu jelas, kemudian pemberian motivasi dan daya tariknya juga ada, kemudian interaksi, kemudian stimulus dan responnya itu juga ada, kemudian kelengkapan informasi juga ada. Kalau tentang kegrafikan, jadi kegrafikannya itu bisa dilihat dari fontnya, jenis dan ukurannya, layoutnya, tata letaknya, kemudian ilustrasi, gambar, kemudian fotonya itu bagus gitu ya, desain tampilannya itu bagus, proporsional, itu jangan sampai terlalu besar, jangan sampai terlalu kecil, kalau terlalu kecil maka tidak jelas gitu ya, step-stepnya atau alur-alurnya tidak jelas, kemudian eh, akan menyulitkan si peserta didik tersebut. Kemudian ada variabel dalam evaluasi. Variabel dalam evaluasi, idealnya evaluasi dilakukan dengan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas bahan ajar serta materi biaya dan distribusi. Tekanannya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala lain. Di sini ada contoh ya, evaluasi penilaian bahan ajar. Nah, di sini kalau misalkan jenis bahan ajar cetak ini buku, nanti judulnya apa, kompetensinya bagaimana. Nah, ini ada variabelnya. Jadi ada jelas, ada variabel, kemudian ada indikatornya. Nah, sini nanti akan ada kolom, ini masih kolom evaluasi ya. Kolom evaluasi apakah di sini tentang kecermatan isi, di mana dia memiliki indikatornya itu valid, selaras, nilai sosial, kemudian mutakhir. Nah, kalau oke semua, oke. Dari sisi kecermatan isi dia oke. Kemudian dilanjutkan tentang ketepatan cakupan isi. Ini juga dievaluasi dengan beberapa indikator. Indikatornya tentang keluasan sesuai dengan tujuan instruksional, kedalamannya itu juga harus sesuai dengan tujuan instruksional, keutuhan konsep, kemudian ketercernaannya itu dia itu logis, penuh, cukup contoh dan ilustrasi, kemudian format basis konsisten, kemudian ada kejelasan relevansi, ada penjelasan manfaat, kemudian penggunaan bahasanya juga oke, ragam bahasanya komunikatif, katanya singkat dan lugas, ada daftar lainnya juga, efektif. Nah, ini semua dievaluasi. Apabila ada sesuatu yang tidak bagus, maka bisa direview dan bisa diperbaiki eh, buku tersebut. Kemudian evaluasi untuk medium cetak ya, atau media, ada kesesuaian, ada ratingnya seperti berikut ya. Ini ada judul ada ini ada beberapa komentarnya itu seperti apa gitu. Ada kesesuaian dengan kurikulum, akurasi dan kebaruan, kejelasan, kemudian menimbulkan motivasi dan seterusnya seperti ini juga dinilai tingkatnya tinggi, sedang ataukah rendah begitu. Jadi bisa dilihat juga apa yang namanya itu ketika mediumnya itu bisa buku tersebut itu misalkan terlalu high gitu, nggak cocok sama siswa, maka jangan menggunakan buku itu. Kalau misalkan terlalu rendah tingkatannya siswa-siswanya, jadi di sini juga harus bisa apa ini namanya itu membuat buku ajarnya itu harus sesuai juga dengan kondisi si peserta didik. Ini ada gambar-gambar, misalkan foto, gambar, poster, kartun. Nah, ini juga ada tingkatannya, tinggi, sedang, rendah, ada komentar-komentarnya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa rating-ratingnya, kemudian ini ada indikator-indikator yang seperti ini. Kemudian, oke, ya, itu saja, yaitu kita masuk ke penutup. Jadi pengembangan buku ajar atau daras sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Jadi di sini harus sesuai. Jadi jangan seperti tadi kalau kita sudah evaluasi itu
akan kelihatan terlalu high atau terlalu hot gitu ya, atau sedang ataukah rendah. Kalau rendah, kalau misalkan kalau terlalu rendah maka kita bisa tingkatkan gitu ya. Kemudian kalau misalkan terlalu sedang, misalkan kalau misalkan terlalu sulit maka kita turunkan sedikit, apa ini namanya itu, kriterianya. Kemudian kalau terlalu tinggi maka kita turunkan seperti itu. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian. Oke, sekian review untuk materi bahan ajar ya, materi bahan ajar dan penilaian. Ini ya, di materi penyusunan bahan ajar. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu belajar ya, jaga kesehatan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.